Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat yang telah mengklik video ini, dan untuk sahabat yang baru jumpa channel ini jangan lupa untuk meninggalkan jejaknya terlebih dahulu dengan cara menekan tombol subscribe-nya agar tidak tertinggal video-video menarik lainnya dari kami. Kemunculan Dajjal mungkin menjadi tanda-tanda datangnya hari kiamat yang sudah banyak diketahui oleh umat muslim di seluruh penjuru dunia. Ternyata, ada sejumlah sosok lain juga muncul bergantian maupun bersamaan dengan Dajjal jelang hari kiamat kelak. Keterangan tersebut didasarkan pada pendapat ulama fikih aliran mazhab Syafi'i Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pendapatnya terangkum dalam buku Teologi Al-Banjari yang diterjemahkan oleh Khairil Anwar. Meski waktu kedatangannya merupakan rahasia milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada salahnya setiap Muslim memahami gambaran hari kiamat berdasarkan keterangan yang ada sebagai bentuk mengimani datangnya hari kiamat. 5 sosok yang datang jelang hari kiamat. 1. Dabah. Secara bahasa, dabah bermakna jenis binatang melata yang dapat berbicara. Dabah memiliki ciri yang ganjil seperti didefinisikan Ibnu Abbas yakni, berambut dan berbulu dengan banyak warna, memiliki 4 kaki, dan berwajah manusia. Kedatangan Dajjal jelang hari kiamat disandarkan pada salah satu riwayat hadits yang diceritakan Abdullah bin Amr. Ia mengutip perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya pertanda yang pertama-tama muncul menjelang kiamat ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata, dabah, menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun segera terjadi. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Bukti lainnya dikabarkan dalam surah An-Naml ayat 82. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Abu Daud At-Tayalisi dan Hakim mendengar cerita Hudzaifah soal cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kemunculan dabah. Dijelaskan bahwa kemunculan dabah akan terjadi sebanyak 3 kali. Pertama, dabah akan muncul di pedalaman hingga tidak banyak orang yang menyadarinya. Pada kemunculan kedua, dabah muncul di Masjidil Haram dan barulah beritanya tersebar di pelosok sampai ke Makkah. 2. Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah sosok pemimpin Muslim menjelang hari kiamat kelak. Menurut keterangan hadits, Imam Mahdi diberi tugas selama 7-8 tahun lamanya dalam memimpin kelompok Muslim. Artinya, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata. Binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Hadits riwayat Al-Hakim. Hingga pada waktunya, pasukan Imam Mahdi akan terkepung oleh pasukan Dajjal di dalam Bait Al-Maqdis. Disinilah, Imam Mahdi berdoa kepada Allah untuk memohon pertolongan. 3. Dajjal. Dajjal digambarkan sebagai sosok pembohong dan pembawa fitnah yang besar. Ia muncul sebagai sosok yang ahli dalam agama dan cerdas dalam ilmu pengetahuan. Sebab itulah, banyak orang yang tertipu dengannya dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kemunculannya akan dilakukan Dajjal dengan mengembara ke seluruh pelosok dunia agar orang-orang mengakui kekuasaan dan menjadi pengikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda,
Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadits riwayat Muslim. Menurut Ustaz Khalilur Rahman El-Mahfan dalam buku-buku Kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi Semakin Dekat, saat ini Dajjal masih hidup dan tengah dibelenggu dengan rantai yang sangat kuat dan kokoh. Pada waktunya nanti, Dajjal akan lepas dari belenggunya dan mulai merusak bumi secara membabi buta. 4. Nabi Isa alaihi salam. Jelang hari kiamat, Nabi Isa alaihi salam turun bersama 70.000 malaikat sebagai jawaban dari doa yang dipanjatkan Imam Mahdi kala terkepung oleh Dajjal dan pengikutnya. Keterangan ini disandarkan dari surah An-Nisa ayat 159, yang berbunyi, وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat dia akan menjadi saksi mereka. Dalam hadits yang lain mengatakan, Nabi Isa dan para malaikat turun untuk membunuh Dajjal untuk menciptakan keamanan di bumi, sekaligus menjadi pemimpin yang menghidupkan kembali syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah masyarakat. 5. Ya'juj dan Ma'juj. Berdasarkan keterangan hadits, Ya'juj dan Ma'juj muncul jelang hari kiamat setelah Dajjal terbunuh pada peristiwa sebelumnya. Saat itu, kondisi bumi sudah mulai aman sentosa. Syekh Al-Banjari mengatakan, Ya'juj dan Ma'juj akan datang mengepung Nabi Isa, Imam Mahdi, dan umat muslim lainnya yang berada di Bukit Tur. Namun, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa dan Imam Mahdi dapat mengalahkan pasukan Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Bukti kemunculan kelompok penghancur bumi tersebut dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 96. وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. Bahkan, ahli tafsir Imam Ahmad menambahkan, memberikan gambaran mengenai kemunculan Ya'juj dan Ma'juj sebagai pertanda hari kiamat. Mereka diceritakan akan turun dari gunung layaknya air bah yang mengalir dengan deras. Berdasarkan keterangan hadits, saat ini Ya'juj dan Ma'juj masih terkurung dalam sebuah bangunan. Atas izin Allah, dinding tersebut terjaga kekuatannya hingga waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terbuka jelang datangnya hari kiamat.